Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Oke, silakan duduk di bangku. Ya, Pak. Eh, Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah cukup baik, Pak. Oke, cukup baik. Sehat? Sehat. Oke, sehat. Eh, Sebelum kita memulai kegiatan konseling pada kesempatan siang hari ini, mari kita sejenak untuk berdoa. Doanya akan Bapak pimpin sendiri, ya. Ya, Pak. Oke. Untuk berdoa dipersilakan. Doa selesai. Eh, Anda sebelum ke ruangan BK tadi pelajaran siapa? Pelajaran PKN, Pak. PKN. Berarti pelajaran Bu Mardiati. Iya. Oke. Eh, udah Udah istirahatnya udah cukup? Sudah, Pak. Oke, sudah cukup. Oke. eh, Tahu maksud Bapak memanggil Anda ke ruangan BK? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Oke, tidak tahu. Eh, Pernah atau sudah Anda melakukan kegiatan konseling individu? Belum, Pak. Belum pernah. Oke. Kalau belum pernah, mungkin Bapak akan menyampaikan sedikit tentang konseling individu, ya. Iya, Pak. Jadi konseling individu ini merupakan salah satu layanan bimbingan konseling yang dilakukan oleh guru BK atau konselor kepada konseli untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam diri konseli, baik berupa masalah pribadi, sosial, kemudian belajar, Ya, Pak. maupun karir. Iya. Jadi kegiatan konseling individu ini dilakukan bisa secara langsung ataupun tidak langsung, Ya, Pak. nah, terhadap individu itu sendiri. Oke, itu mungkin pengertian dari konseling individu. Sekarang udah paham? Belum, Pak. Konseling individunya udah paham? Udah, Pak. Oke, udah paham. Jadi dalam konseling individu ada beberapa asas yang nantinya akan saya sampaikan terkait dengan konseling individu. Asas yang pertama adalah asas kesukarelaan. Nah, maksudnya kesukarelaan tuh timbul dari dalam diri sendiri tanpa paksaan, tanpa disuruh oleh siapapun, kemauan diri sendiri. Iya, Pak. Nah, itu namanya sukarela. Iya. Kemudian yang kedua ada asas keterbukaan. Maksud dari asas keterbukaan adalah nantinya konseli terbuka terhadap segala macam permasalahan atau apapun yang nantinya akan diungkapkan atau disampaikan dalam kegiatan konseli tanpa menutupi hal-hal yang lain. Harus terbuka. Ya, Pak. Kalau tidak terbuka, agak sulit proses konseling individu dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah kerahasiaan. Jadi Anda atau konseli tentunya tidak usah was-was atau gimana tentang informasi. Jadi ini sifatnya rahasia.
Rahasia berarti antara konseli dengan konselor yang tahu tentang permasalahan yang akan diungkapkan pada saat ini. Jadi tidak mungkin keluar di keluar informasi yang akan disampaikan. Ini rahasia. Ya, Pak. Nah, ini sifatnya rahasia. Oke, itu tentang asas. Jadi nggak perlu khawatir, silakan sampaikan apa adanya, terbuka saja. Nanti akan kita cari solusi dan cara penyelesaiannya. Oke, untuk selanjutnya dalam kegiatan konseling individu ini mungkin waktunya kurang lebih 30 menit kegiatannya. Ya, Pak. Jadi nanti setelah kita diskusi, kita tanya jawab dan seterusnya mengungkapkan masalah, nanti ada kegiatan mengisi lembar atau kontak diri yang akan dijawab oleh Anda sendiri. Ya. Jadi mungkin untuk kemudian apakah Anda sudah siap untuk ke tahap berikutnya, tahap intinya? Sudah siap? Sudah, Pak. Oke. Anda tahu atau mengapa dipanggil ke ruangan BK? Tidak tahu atau tidak? Oh, tidak tahu. Oke, saya sampaikan terkait mengapa Anda dipanggil ke ruangan BK. Jadi berdasarkan informasi yang saya dapatkan bahwa Anda dilihat perkembangan 3 bulan lebih sekarang, lihat perkembangan Anda. Pertama, informasi yang saya dapatkan terutama dari wali kelas ataupun guru mata pelajaran, ya, guru mata pelajaran, bahwa Anda sering tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Betul atau tidak? Betul, Pak. Oke, betul. Berarti sekarang udah jelas apa permasalahannya? Sudah, Pak. Oke, jelas. Oke. Jadi Bapak mau mendengarkan langsung dari Anda sendiri. Mohon berikan penjelasan terkait dengan masalah tersebut. Bagaimana sampai bisa tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Silakan, boleh bercerita terkait dengan masalah yang ada saat ini. Silakan. Ya, Pak. Saya pulang sekolah langsung bermain. Bermain. Pulangnya jam 5 sore dari rumah teman. Sore. Dan Selain saya bermain, mancing. mancing. Oke. Main, mancing, apalagi kegiatan kalau di luar sekolah setelah selesai sekolah? Main bola, Pak. Bermain bola. Selain main bola? Tidak ada lagi, Tidak Pak. lagi. Oke. Berarti kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan sebenarnya poin-poinnya bagus. Hobi dan seterusnya. Berarti kalau menurut Anda berarti kurang apa namanya? Kurang bisa membagi apa? Waktu. Sebenarnya banyak waktu di luar sekolah. Iya. Karena sekolah kan cuma sementara, bentar, berapa jam. Tapi kalau ada tugas-tugas dan seterusnya, kalau PR, apalagi PR, berarti sebagian besar waktu bisa dikerjakan di rumah PR. Nah, tapi kenyataannya di lapangan ternyata Anda tidak bisa mengerjakan PR yang diberikan oleh guru. Baik guru mata pelajaran lah tentunya. Ya, berarti kurang manajemen waktunya kurang. Iya, Pak. Kemudian saya mau bertanya juga bagaimana misalnya perhatian orang tua di rumah kepada Anda terkait dengan sekolah. Gimana perhatian orang tua? Ditanya pelajaran apa hari ini.
Pelajaran apa? pelajaran matematika. PR pernah ditanya? Ada ke PR atau tidak? Pernah. Pernah Pak. Kadang-kadang direspon atau dibiarkan, misal dikerjakan atau dianggap biasa tugas-tugas atau PR dari sekolah. Kalau ada orang tua bertanya seperti tadi, ada ke PR-nya, ada ke tugasnya, kadang-kadang direspon, dikerjakan atau dianggap biasa. Nggak biasa Pak. Dianggap biasa. Berarti tanggung jawab ya, tanggung Iya, Pak. jawabnya kurang. Berarti tadi karena pikiran Anda lebih asik misalnya bermain. Nah, jadi kegiatan-kegiatan lain, tapi kewajiban yang Anda lakukan sebenarnya yang lebih penting ada, misalnya mengerjakan tugas atau PR yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Jadi kemudian saya mau tanya lagi tentang tugas. Misalnya, kalau tugas tidak dikerjakan, apa dampaknya bagi diri Anda? Merasa rugi Pak. Rugi apa? Misalnya rugi emang apa? Tidak dapat nilai Pak. Tidak dapat nilai. Kalau tidak dikerjakan, apa risikonya? Risikonya dihukum Pak. Dihukum. Seperti apa hukuman yang diberikan biasanya oleh guru mata pelajaran? Biasanya Dikeluarkan Pak. dikeluarkan dari kelas. Selain dikeluarkan? Berdiri Pak. Berdiri depan kelas. Ya, Pak. Oke. Selain berdiri depan kelas? Tidak ada lagi Pak. Berarti sering dikeluarkan dari kelas. Berdiri depan kelas. Ya. Berarti tadi efeknya, kalau dampaknya kalau tidak mengerjakan tugas berarti nilainya tidak ada. Ya Pak. Kalau udah tidak ada nilai berarti gurunya pun sulit untuk memberikan nilai ke depannya untuk kenaikan kelas, untuk rapot dan seterusnya. Kan rugi. Ya Pak. Nah, jadi rugi untuk diri kita pribadi. Tadi kalau dihukum berarti itu konsekuensi, berarti diri sendiri. Contoh, diberikan tugas berkali-kali tidak dilakukan, tidak dikerjakan dan seterusnya. Ya. Berarti kan rugi. Ya Pak. Berarti tidak bisa tanggung jawab, tidak bisa mengatur waktu. Sebenarnya kalau kita bisa membagi waktu, kita tanggung jawab. Sebenarnya hal yang kecil, masalah yang ada mungkin bisa diselesaikan secara baik. Tentunya tugas lah. Caranya banyak. Contoh, apa contohnya? Kalau kita misalnya kalau di rumah tidak ngerjakan tugas, bisa dengan cara misal cari kawan yang lebih paham, lebih pandai. Ya Pak. Nah, itu kan kegiatan kita berdiskusi untuk mengerjakan tugas. Nah, jadi kalau tugasnya udah dikerjakan, misalnya di rumah udah dikerjakan, di sekolah pun langsung tinggal dikumpulkan, tidak ada beban. Ya Pak. Jadi bebannya tidak ada. Jadi intinya ke depannya tentunya masalah tugas. Jadi penting atau tidak tugas? Penting Pak. Penting. Nah, penting untuk kan diri kita pribadi. Jadi kalau nanti ada tugas ke depannya, tolong dikerjakan semaksimal mungkin. Ya Pak. Tidak usah ditunda-tunda. Nah, kalau tidak tahu, bertanya dengan kawan atau dengan yang lainnya yang dekat. Nah, jadi intinya kalau dilihat dari permasalahan yang Anda sampaikan, intinya sekali lagi saya mungkin bisa memberikan gambaran. Berarti pertama, kurangnya membagi waktu antara pekerjaan rumah atau PR tadi di sekolah dengan kegiatan yang ada di rumah. Kemudian kurangnya manajemen waktu. Kemudian tidak ada rasa tanggung jawab, kurang dalam diri Anda. Oke, jadi untuk seterusnya mungkin nanti saya akan menyampaikan sedikit tentang kontrak diri. Kontrak diri ini perilaku yang akan Anda ubah ke depannya supaya
perilaku ini bisa diterapkan ke depannya, supaya ada perubahan-perubahan yang nantinya akan ditunjukkan oleh diri Anda sendiri. Nanti Anda akan mencatat apa sih perilaku-perilaku yang akan diubah dalam kegiatan, khususnya untuk tugas dari guru, apa sih yang akan diubah perilakunya. Nanti mohon dikerjakan di lembar kerja yang nanti saya siapkan. Oke? Oke, Pak. Paham ya? Paham. Oke, nanti dibacakan. Setelah dibacakan, nah, nanti kita coba analisis lagi. Oke. Ini kertas lembar kerjanya. Ini lembar kerjanya. Nanti ditulis langkah-langkah berikutnya. Oke, silakan. Boleh. Jadi perilaku tersebut nantinya bisa mengubah kegiatan kita yang kurang baik. Perilaku apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang siswa di sekolah atau dalam kelas. Ya, betul-betul dipikirkan. Betul-betul dipikirkan. Ya, Pak. Ya. Ya. Satu, dua, tiga, empat. Oke. Enam. Lanjutkan ya, lanjutkan dengan ini. Udah? Udah belum? Sedikit lagi, Pak. Oh, oke, siap. Lanjutkan, lanjutkan.
Nanti udah selesai, tolong dibacakan ya hasil itu, hasil kontrak dirinya. Oke, udah selesai? Ya, Pak. Oke, kalau udah selesai, coba nanti langsung bacakan hasil itu, hasil jawabannya. Silakan. 1. Saya akan Boleh agak keras sedikit. 1. Saya akan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. 2. Akan segera mungkin dalam mengumpulkan tugas dari guru dan tidak akan menunda-nandakannya. 3. Saya akan mengubah tingkah laku yang kurang baik. 4. Saya akan mengatur waktu bermain saya di sekolah dan di rumah. 5. Akan mengikut pelajaran dengan baik. 6. Akan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh guru. 7. Kalau ada tugas di rumah untuk diselesaikan secepatnya. 8. Belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, boleh Bapak lihat itunya bentar. Oke. Kontrak dirinya tadi saya lihat, Bapak lihat udah cukup baik. Nah, udah cukup baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ya, apa yang nanti sudah dicatat, mudah-mudahan perilaku ini bisa mengubah masalah kita atau perilaku kita yang sebelumnya kurang baik. Mungkin Bapak sedikit membacakan sekali lagi yang udah disampaikan. Ya, Pak. Misalnya salah satu kuncinya adalah misalnya segera mungkin dalam mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru dan tidak akan menunda-nunda. Oke, bagus. Jadi misalnya hari ini ada tugas, selesaikan. Ya, kata guru-guru. Oke, Bu, siap, laksanakan, selesaikan. Jadi pekerjaannya tidak menumpuk. Jadi kalau ada tugas yang lain, berarti tugas yang sebelumnya udah selesai. Jadi pekerjaan tidak menumpuk. Jadi kalau pekerjaan atau PR udah menumpuk, kadang-kadang mau mengerjakannya pun terasa malas, bukan malu, malas deh, malas. Karena udah banyak, malas. Kemudian mungkin saran juga, misalnya kalau tidak mengerjakan, sebaiknya kita sebagai siswa harus berbicara langsung dengan guru yang bersangkutan. Bu, mohon maaf sebelumnya saya tidak mengerjakan tugas karena apa, diberikan alasan-alasan yang masuk akal. Oke, siap. Kemudian akan mengubah tingkah laku yang kurang baik. Mungkin di kelas sebelumnya sering ngomong, tidak mendengarkan guru menjelaskan. Ya, Pak. Jadi kedepannya harus ada perubahan-perubahan yang dilihatkan oleh Anda. Ya, Pak. Oke, selanjutnya mengatur waktu bermain. Nah, penting. Waktu bermain harus diatur. Kalau ada PR dulu kerjakan, tugasnya dulu yang dikerjakan. Udah selesai baru boleh bermain.
Bermainnya pun harus waktunya harus 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 diatur waktunya Iya, Pak. supaya tidak kebablasan. Oke, tadi harus bertanggung jawab. Nah, berarti Anda harus bertanggung jawab terhadap apa yang udah disampaikan oleh guru, tugas, tanggung jawab. Karena kewajiban kita sebagai siswa, murid, harus mengerjakan tugas yang disampaikan oleh guru. Nah, mengerjakannya pun harus tepat waktu. Misalnya 1 hari tugasnya, besok kumpulkan, besok kumpulkan. Hari ini kumpulkan, hari ini kumpulkan. Sesegera mungkin. Segera mungkin. Nah, tadi belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, selaku siswa, intinya memang belajar penting. Belajar ya kewajiban. Mungkin di rumah agak kurang, tentunya di sekolah lah tempat kita untuk belajar. Belajar dalam arti mengubah perilaku kita yang baik menjadi kurang, yang dari tidak baik menjadi baik, yang jadi tidak tahu menjadi tahu. Itulah namanya belajar. Ya, Pak. Ya. Oke, saya lihat yang dituliskan oleh Anda tentang kontrak diri perilakunya udah agak bagus. Tentunya nanti dilaksanakan ya, dilaksanakan sesuai apa yang telah dituliskan. Ubah perilakunya, tunjukkan bahwa kita mampu mengubah perilaku-perilaku yang kurang baik tadi. Contohnya tidak tepat waktu mengerjakan tugas, menjadi kedepannya harus tepat waktu. Nah, ya, tepat waktu. Tidak lagi menunda-nunda pekerjaan atau PR dari guru, segera mungkin. Oke, udah bagus hasil kontrak dirinya. Saya berharap mudah-mudahan kedepannya Anda lebih bisa memikirkan mana hal yang seharusnya terlebih dahulu dilakukan, mana yang harus ditunda. Kalau PR segera ya kerjakan PR atau tugasnya. Yang lain sementara tunda sementara. Kalau udah selesai silakan boleh bermain. Itulah namanya mengatur waktu. Ya, Pak. Ya. Ya. Nah, manajemen waktu. Dan di situ ada istilahnya tanggung jawab selaku siswa. Tentunya kita kan akan ingin mendapatkan nilai yang bagus. Mungkin nanti di kelas tidak ada masalah dengan guru mata pelajaran. Tentunya apa yang disampaikan oleh guru mohon diingat-ingat. Kalau yang baik diikuti, kalau disuruhnya jangan tugas ya langsung boleh dikerjakan. Ya, Pak. Mungkin yang terakhir kali saya selaku konselor atau guru BK mengucapkan atau memberikan apresiasi, terima kasih kepada Anda yang telah datang atau bersedia hadir di ruangan saya, di ruangan BK. Ya, Pak. Nah, jadi ingatkan ruangan BK kata saya bukan untuk orang yang cuman bermasalah. Kawan-kawan yang lain boleh ke ruangan BK. Ya, Pak. Mau curhat atau mau berdiskusi ya silakan. Ruangan BK ya terbuka. Tentunya diubah perilaku konsep dalam pikirnya BK tempat atau ruang bermasalah. Nah, diubah. Oke, terima kasih sekali lagi udah datang. Bagaimana perasaan setelah mengikuti konseling? Baik atau suka atau bagaimana? Baik, suka. Mudah-mudahan ada perubahan. Ya, Pak. Oke. Mungkin terakhir Bapak akan mengakhiri kegiatan konseling atau konseling individu ini dengan mengucapkan syukur dan kita nantinya berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri kegiatan ini.
Ya, Pak. Untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih kepada Anda. Mudah-mudahan kedepannya kalau ada waktu untuk hadir, silakan. Nanti ruangan BK terbuka untuk Anda ya. Oke, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.